Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifatul Hasanah dengan NIM 21042151 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Ib Permana STMT. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sistem informasi dalam administrasi publik. Perkembangan sistem informasi dalam satu dekade ke belakang terjadi sangat pesat. Pemanfaatan jaringan internet sudah sampai kepada digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan bahkan mendorong terciptanya e-government yang memang diharapkan akan membawa manfaat kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf braille, bahasa gambar, dan atau bahasa lokal serta disajikan secara manual atau elektronik. Kali ini kita akan mengambil salah satu studi kasus yaitu tantangan pelayanan publik berbasis sistem informasi di era revolusi industri 4.0. Perkembangan revolusi industri 4.0 telah memberikan dampak bagi jasa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa instansi pemerintah yang mampu memberikan pelayanan berbasis kemajuan teknologi informasi. Dengan pelayanan online, jelas mampu mengatasi hambatan pelayanan publik yang utama, yakni keterbatasan ruang dan waktu. Keterbatasan ruang di sini adalah berarti bahwa pelayanan publik hanya terbatas kepada daerah di sekitar kantor pelayanan publik, sehingga tidak dapat menjangkau wilayah-wilayah yang jauh sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan secara optimal. Sedangkan keterbatasan waktu adalah bahwa pelayanan publik hanya terbatas pada jam kerja para penyedia layanan publik yang biasanya berada pada pukul 8 pagi sampai dengan 16.30 WIB. Sehingga bila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di atas jam tersebut, maka baru bisa dilayani keesokan harinya. Keterbatasan inilah yang kemudian perlahan mulai hilang dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Lembaga Administrasi Negara menyatakan terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Organisasi atau badan ini bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Unsur kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Sebagai penerima layanan, orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan tersebut dapat melihat, menilai, dan mengajukan keberatan bila organisasi atau badan penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan pelayanan secara optimal. Unsur ketiga yaitu kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Selanjutnya yaitu lembaga negara menjelaskan bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima ada 9 poin, yaitu yang pertama partisipatif. Pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kedua yaitu transparansi. Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik. Yang ketiga yaitu responsif. Penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat yaitu tidak diskriminatif. Tidak boleh dibedakan antara satu warga negara
dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama, profesi, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu mudah dan murah. Masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Yang keenam yaitu efektif dan efisien. Harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Yang ketujuh yaitu aksesibel, dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, yaitu dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu akuntabel, dilakukan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang kesembilan yaitu berkeadilan, melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Satu hal yang harus diingat adalah bahwa tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan publik berbasis kemajuan teknologi informasi ini harus dihadapi dan dipelajari dengan baik, sehingga tantangan tersebut bukan menjadi hambatan, tetapi tantangan tersebut akan menjadi pemicu dan pemacu bagi para penyedia jasa pelayanan publik untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Masalah lain yang timbul adalah mengenai keterbatasan infrastruktur yang mendukung kemajuan teknologi informasi. Mengenai hal ini, maka sebaiknya pemerintah membuat program perencanaan yang terstruktur dan bertahap dalam pengadaan infrastruktur untuk mendukung teknologi informasi. Daerah terpencil terutama harus menjadi perhatian utama agar mereka yang hidup di sana dapat tetap mendapatkan pelayanan pemerintah. Dengan menerapkan hal seperti ini, maka masalah infrastruktur bukan lagi sebagai masalah untuk dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkannya. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.